Karena mengubah sendiri saya kan udah berusaha ya, saya kasih tahu. Mengubah sendiri ternyata nggak bisa. Pengetahuan saya kasih terus. Tapi kalau nggak ditata, ternyata nggak bisa. Mengubah aku menjadi hamba itu, ketika akunya ikhlas itu nggak bisa berkata-kata. Ya ikhlas saja. Akunya ya ikhlas. Terus sadarnya hilang. Larut dalam keikhlasan. Akhirnya ketika untuk hidup tetap ada akunya, karena tidak dirubah dengan akad, dengan sahidna. Kalau sudah dirubah, ditetapkan dalam sebagai hamba, ke depan tuh ikhlas apa enggak, tetap menjadi hamba, sanggup apa enggak? Sanggup demi Allah. Lah ikrar ke depannya ikhlas untuk sebagai hamba dari Tuhanku, karena memilih untuk dipelihara Tuhan saja daripada melihara diri. Lah di situ langsung terbuka, ketika sudah ikrar terbuka jalan, bisa menceritakan ilmu laduni. Itu nanti tenang, nanti kalau ketemu sama kayak waktu iman itu, iman tuh harus ketemu, dibuka. Kadang ketemu dengan saudara yang lain juga bisa. Tapi kalau sebagai hamba, ini kan ilmu yang baru tuh. Baru berapa minggu, belum ada 1 minggu. Mbak No aja belum saya rubah itu. Masih aku bersama Tuhan. Monggo dibuka mikir, pengen teko opo, pengen tanya enggak? Ternyata yo enek sak jam enek ngomong. Enggak terasa. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Halo Mas Didi. Ya. Saya kalau nggak bertanya nggak komplit nih. Ya. Buka. Ya alhamdulillah begitu gamblang dan dengan bahasa-bahasa yang agung, saya pun baru mendengar penjelasan ini secara komplit dan terasa seperti di-upgrade saat ini. Dan juga terasa ada hal yang hati lebih terbuka lagi gitu. Yang saya rasakan itu getarannya seperti itu. Nah, makanya saya ingin bertanya begini. Ketika prosesi awal itu orang dibuka, apakah perlu menetapkan kalimat-kalimat niat hidupmu untuk sebagai hamba Allah, atau tetapkan dalam hatimu untuk menjadi hamba Allah? Gak apa-apa. Nah, ya, terus? Apa itu langsung digeber saat itu dengan siapapun, atau memang kondisional, tergantung orang yang kita lihat tuh. Pantaskah untuk kita ucapkan kalimat itu? Bagaimana itu, Gus? Kondisional saja, terserah. Enaknya gimana gitu. Walaupun langsung ditetapkan menjadi hamba ya nggak bisa juga kok melakukan, nggak tahu. Oh meloncat, itu masa perjalanan 1 langsung meningkat ke 10? Nggak tahu. Kan step-stepnya mengetahui dulu Allah di mana. Lah kalau kamu punya niat, jadi munculnya niat itu dari dirinya sendiri. Kalau kita yang diseret ya nggak bisa tetap berdiri. Orang itu kalau diseret, kalau udah dilepas ya berdiri sendiri. Ya nggak bisa. Kok mogok kok diseret. Kalau udah nggak diseret ya macet juga. Jadi
munculnya keniatan itu berjalannya sendiri. Itu. Jadi Allah itu menggerakkan tuh dengan keniatan. Inna a'malu biniat. Maunya gimana? Mau dekat dengan Allah lah. Setelah ini ada fase pengetahuan, nggak apa-apa dikasih. Tapi kalau terlalu dalam keberatan, nanti bingung menjadi hamba itu nanti harus pakai jubah, harus begini. Takutnya begitu orang. Karena ilmu yang sudah dimiliki itu untuk menjadi hamba itu terlalu berat. Padahal sebagai hamba itu justru semakin ringan. Karena apa? Memilih dipelihara oleh Allah atau memilih aku yang melihara diriku. Nah, memilih dipelihara Allah, ya udah tetapkan sebagai hamba saja biar enak kalian. Tuh kan begitu toh enaknya. Itu Mas Dede. Iya. Oke. Jadi bisa saja kita masukkan sambil berjalan pada saat fasenya pas dibutuhkan orang itu ya. Iya. Juga begitu. Pengetahuan itu diberikan nggak apa-apa. Fasenya itu orang mengetahui dulu. Nah, setelah itu bisa mendekat. Setelah itu bisa selalu bersama karena percaya. Setelah itu menjadi hamba, menjadi ketetapan. Untuk apa? Kedepannya itu sanggup. Nah, disampaikan sebagai ilmu nggak apa-apa. Tapi ketetapan di hati tetap harus melek dulu. Nggak bisa merem menjadi hamba ya bingung. Gaya begini. Kayak orang buta. Orang buta baru bisa mengetahui pandangan tuh masih jarak 2 meter berkabut, udah disuruh berjalan sendiri, nggak tahu. Itu ya Pak Haji Yaman. Ya siap, jangan gerasa gerusu Mas Dede. Tenang, ada pawangnya. Oke Gus, jelas. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum Gus. Makasih Gus, penjelasannya begitu jelas, gamblang dan lembut. Ini ada saudara yang mau tanya. Ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare Bojonegoro? Alhamdulillah saya. Ya, alhamdulillah nglumpuh kabeh. Derek tangklet Gus. Niki upami kula nggih lakoni sembahyang, tapi angan-angan kula niku batin kula niku ngoten. Tersalah jenengan Gus, anu Gusti. Lakokno niku saene dos pundi Gus? Boten napa-napa sip. Mbuh piye carane omongmu ning atimu, sing penting ning kono madhep Gusti Allah ning wayah sembahyang. Ora kudu gawe bahasa, wah aku arepe gak ngerti kowe belajar sik ya kesuwen, engko diusekne nyang Arab kok gak kae. Penting dilakoni salat karo omongmu piye ning ati, elingmu ampre iso tambah mantep percayamu karo Gusti Allah, terserah. Ngoten nggih? Nggih. Nuwun Gus. Ndas Gus. Nggih. Ngomong jelas. Ini ada yang tanya ini Pak Usman. Tanya Gus, kalau misalkan belum dibuka hati sebagai hamba, terus kita mati, apakah masih bisa selamat? Loh, walaupun belum dibuka sebagai hamba, ikhlasmu karena kembali mempercayai Tuhanmu itu udah selamat, lepas. Kan mengetahui Tuhan, kembali ke Tuhan itu kan selamat. Sebagai hamba itu kan untuk hidup biar dipelihara. Jadi sebagai hamba itu fungsinya menjalani kehidupan ke depan tuh loh. Kalau masih iman saja plek turun ikhlas terus mati belum sebagai hamba tapi sudah
punya selalu percaya dengan Allah, ya selamat, mau udah iman. Udah punya ikhlas mempercayai. Ketika turun namanya ikhlas, akunya hilang tapi belum menjadi hamba. Tapi akunya sudah hilang, ikhlas, lepas. Nah, karena akunya ini kan masih hidup ketika nyawanya masih. Nah, itu harus diubah menjadi hamba. Kalau nggak diubah, akunya nanti terseret ketika bisa punya kemampuan. Ngoten Pak Usman. Ya, Gus. Mantap. Oke. Gus, kalau tidak bisa baca Al-Quran, bagaimana cara mendapatkan petunjuk dari Al-Quran? Allah bocor terjemahan wis. Terjemahan wae ning HP wis golek sing terjemahane wong pinter-pinter kabeh wi. Cocok karo bahasa Arab tenanan wi. Google Pau Winter ya. HP Pau Winter ya. Tanya orang kadang kala orang nggak ngerti. Tapi tanya Google itu luar biasa. Kalau urusan pengetahuan tapi nggak ada ruhnya. Kalau urusan pengetahuan itu semuanya ada di HP. Nggak pernah bohong. HP itu nggak pernah bohong ditanya. Sama kayak Google Map loh. Daripada tanya orang loh, tanya Google Map aja lu enak. Itu nggak pernah bohong. Mbak Usman aja nggak pernah ditipu sama Google. Tapi kalau ditipu orang sering. Ini kemana? Oh ternyata nipu. Itu sering. Tapi ditipu HP nggak pernah. Lah itu kan fasilitas do teknologi. Mungkin kalau belum ada teknologi seperti ini kita nggak bisa komunikasi seperti ini. Ya fasilitas. Kalau nggak tahu bahasa Arab itu ditranslate di Google aja bisa. Wong kita baca map itu nggak ada tulisannya aja bisa. Apalagi baca terjemahan yang ada tulisannya. Ya bisa. Wong untuk petunjuk saja kok. Arahnya sudah punya kita. Arah itu kita, niat kita. Nah, petunjuk itu untuk jalan. Niat kita ke Jakarta, petunjuknya pakai Google. Bukan saya ikut Google tapi arahnya kemana nggak jelas ya. Google-nya nanti nggak punya arah. Google itu kalau kamu mau kemana nggak tahu, saya mengikut kamu Google ya nggak bisa. Sama kayak Al-Quran, arahmu kemana nggak tahu, pokoknya saya ikut Al-Quran sebagai petunjuk biar dekat dengan Allah. Arahmu kemana? Ya agar dekat ya nggak bisa. Wong itu niatmu untuk taat sebagai hamba. Kalau ngikut Google tapi nggak tahu kemana, mau kemana ya nggak bisa. Lah kamu mau kemana? Ke Allah atau selain Allah yang kau percaya? Itu baru kamu punya titik niat, setelah itu petunjuknya dipakai. Jadi cara menggunakan Al-Quran seperti itu. Bukan kamu mencari dalil terus kamu ikuti dalil, kamu ikuti bingung nanti. Oh ini Google-nya bicara belok kiri, oh belok kiri, oh belok kanan. Lah nggak tahu kemana tujuanmu, niatnya tujuanmu aja nggak jelas. Nanti masuk kuburan bingung. Ada lubangnya sekalian, langsung terkubur. Jelas Mas Dede? Dibuka mic-nya. Jadi fungsi Al-Quran itu arah dan fungsinya ya baru kali ini saya mulai terang. Oh baru kali ini ya, dari dulu kan itu hanya penunjuk. Dulu dalil kan teori Gus. Maklum. Oh iya, nggak apa-apa.
Kan Al-Quran kan petunjuk. Lah kan niatan kan kita. Oh itu Arab maklum. Arab maklum katanya. Aku baru kali ini mendapatkan penjelasan yang begitu fitrah, agung, dan belum pernah dengar dari sebelumnya. Makanya begitu jelas, tak ada alasan saya untuk tidak ikut ini. Iya, subhanallah. Alhamdulillah. Nah itu kan di awal itu kan sudah ada. Dalikal kitabul roibabila. Kitab ini adalah petunjuk yang jelas, menjadi penunjuk bagi orang yang mempunyai niat mutakin. Oh, kalau pengen mutakin, lo niatmu itu memang taat pada Allah sebagai hamba, baru itu menjadi petunjuk. Niatnya dulu, baru ada petunjuk. Kalau niatnya setengah ya nggak bisa. Ya kadang niatnya untuk taat pada Allah, kadang ya setengah enggak, karena nggak tahu. Ya kan orang itu kan seperti itu, makanya nggak mampu mengambil Al-Quran sebagai petunjuk. Paham banyak, mengerti, hidup di Arab banyak, sekolah di Arab banyak, nau sorob, balagoh mantek, paham banyak, ngaji kemana-mana banyak. Tapi bisa menggunakan Al-Quran sebagai petunjuk? Nggak bisa. Kenapa? Karena nggak paham. Niat aja nggak jelas loh hidupnya. Mau kemana? Itu petunjuk khusus untuk mutakin. Loh ini petunjuk buku ini untuk bengkel, tidak bisa dicoba-coba. Kalau dicoba kok nggak bisa, terus patah. Oh ternyata bengkel itu sulit deh pakai buku ini, petunjuknya sulit. Nyari buku yang lain. Seperti itu contohnya. Niatnya. Demi Allahnya itu kurang jelas. Jiwanya nggak hidup. Jiwa orang-orang beriman. Karena kena ini. Jadi niat itu memang sepenuh hati, utuh jiwa untuk sebagai hamba yang dipelihara Tuhan. Demi Allah, niat lah itu baru punya niat. Sampai kapan kamu berniat menjadi hamba Tuhan? Sampai mati, tetap terbawa. Aku sebagai hamba dari Tuhanku. Baru petunjuk itu enak. Oh, ini maksudnya begini, tahu semua. Oh, nggak bisa bahasa Arab, gampang terjemahan. Itu Google itu pinter tuh. Gunanya teknologi itu mempermudah. Tapi bagi orang-orang yang sudah pinter, adanya Google itu dia nggak laku. Akhirnya dia menyalahkan. Orang belajar di Google aja kok. Karena apa? Dia nggak laku. Lebih pinter Google-nya soalnya. Kalau saya cari pengetahuan kemana-mana nggak apa-apa, silahkan. Kanjeng Nabi aja, utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Jelas loh Rasulullah. Suruh keluar sana, cari pengetahuan. Loh itu awalnya dari bekam hijamah itu ya. Itu awalnya orang Nasrani yang bisa. Setelah itu dipanggil ngobatin. Terus setelah itu disuruh ngajari. Sahabat-sahabat. Jadi tidak menutup dengan kebenaran pengetahuan dari luar. Tapi keniatan kita pada Allah. Itu kan arah dong. Kalau nggak punya arah, pengetahuan buahnya itu nggak berguna. Ibarat sekolah STM, mesin,
kerjanya bertani. Ya nggak berguna walaupun pinter. Sampai kuliah mesin. Ternyata kerjanya tani. Ya nggak berguna. Niatnya apa yang dilakukan? Saya menetapkan sebagai petani. Ya hilang semua, nggak berguna. Nggak hidup ilmunya. Karena nggak dilakukan. Sama kayak pengetahuan tentang Tuhan. Kalau dilakukan, makanya hidup. Pengetahuan itu mengembang terus karena dilakukan. Pengetahuan jenengan semua itu bertambah semua. Karena untuk dilakukan. Itu namanya punya ruh. Pengetahuan kalau nggak dilakukan, hanya dihafal saja, kehilangan ruh tapi hafal. Kayak apa? Kayak guru STM, bukan bengkel tapi bisa cerita. Guru STM itu bukan bengkel ya. Bukan ahlinya. Lah orang kalau diajari oleh bukan ahlinya, ya otomatis lulus STM 3 tahun nggak bisa bengkel. 3 tahun padahal ikut bengkel tuh mungkin 1 tahun lo bisa. Nah, pesantren itu hanya mencetak orang untuk mengerti tata bahasa, bukan akhlak kepada Allah. Karena tidak memperkenalkan Allahnya. Saya kan sudah membuat kurikulum nantinya buat kita itu kurikulumnya sudah saya garis besarnya sudah ada. Awalnya itu pengetahuan Tuhan, 6 kurikulum yang saya pakai. Awalnya mengetahui Tuhannya. Yang kedua mengetahui panutannya, Rasulullah Muhammad. Ma'rifatullah, pengetahuan tentang Allah, pengetahuan tentang Rasul, terus ubudiyah. Agar ibadah dari hamba itu bagaimana? Dia. Setelah ubudiyah, ukuah, persaudaraan. Setelah ukuah, ubudiyah, ukuah, muamalah. Nah, melakukan dalam kehidupan sehari-hari, muamalah, muamalahnya, khaliyah sehari-hari. Nah, setelah itu terampil itu menjadi akhlakul karimah yang terakhir. Sudah ada, nanti dibagi berapa pertemuan. Itu dari pendidikan anak kecil bisa. Halo Bu Siti. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Gus mau tanya. Ya. Kadang-kadang kan kita sering ya nih, kita sudah tahu arah, orang sudah punya niat arah, dan kadang juga sudah punya kompas, tapi tetap masih dalam jalan yang kesasar, yang tersesat, karena kita kadang mengikuti jalan yang melingkar. Itu untuk menetapkan hati ke jalan yang lurus itu gimana supaya nggak mencoba jalan yang melingkar itu tadi, Gus? Makasih, Gus. Oh ya, ketetapan sebagai hamba belum diubah, masih aku. Makanya bisa disesatkan oleh iblis. Ketika punya pengetahuan, akunya yang bicara, yang bergerak karena keakuan. Nah, posisi longgar dan ikhlas tersambung itu tidak selalu. Karena belum, kan fasenya kan masih sebagai aku bersama Tuhan. Ya wajar tersesat, tapi kan tersesat di jalan yang benar. Nanti juga kembali juga. Paham, Mas Tomo? Gus, paham Gus. Itu wajar Gus, tapi aku nggak takutnya kalau aku terus itu nggak bisa jadi hamba, itu yang gimana Gus? Nah, karena masih aku.
Lah, sifat kudusnya itu belum diubah kan. Oh gitu Gus. Iya. Itu kan masih ilmu yang terbaru saat ini. Oh nggih. Mungkin terus mengikuti Gus bisa jadi hamba. Makasih Gus. Ya, oke. Ini ilmu terbaru, up to date. Itu nanti di-upgrade semua. Nah itu kenapa saat ini masih ada yang pinter, ada yang nggak bisa apa-apa, nggak bisa bicara tapi mengetahui, tapi ada yang enak bicaranya. Nah itu kan tinggi rendah pengetahuannya. Nanti kalau sudah sama-sama menjadi hamba, nanti rata kok pengetahuan. Yang nggak bisa bicara lo bisa bicara nanti, bisa menceritakan. Pengetahuan itu langsung dari Allah, gampang itu. Tinggal cet. Amin. Siap. Lah, Mas Den dulu bisa ngomong enak, suaranya ganti. Lu suara itu langsung berganti, suaranya ada bassnya, turun sendiri. Itu nanti kalau udah di set pokoknya. Tanya Gus. Oke, Abah, gimana? Ya, bukankah nanti endingnya kembali lagi ke syariat, Gus? Kalau nanti sudah mengacu kepada akhlakul karimah. Syariat itu bagi orang Islam. Syariatnya Kristen berkumpulnya di tempatnya orang Kristen. Syariatnya orang kejawen di tempatnya kejawen. Semuanya kembali kepada habitat yang terbiasa di masyarakatnya. Itu Mas Munji. Karena kita mewadahi bukan hanya satu kelompok. Betul. Jadi saya itu hanya membawa ruhnya saja. Kebiasaan tetap kembali kepada kebiasaannya masing-masing. Betul. Gimana cara meluangkan waktu agar tetap bisa berhubungan dengan Allah yang murni, menghadap Allah, memberikan waktu lah. Itu namanya syariat. Ya terserah. Mau pakai apa, puji-pujian di gereja ya boleh. Ya terserah lah. Biasanya bagaimana. Iya Gus, paham Gus. Ya. Sampean ya yang tekun kalau ibadah nanti. Kan Arab maklum. Saya Gus. Oh, sorry. Loh, tukang sholat Mas Bu ya. Iya. Loh, itu kok ada orang pakai kopiah putih itu jangan-jangan pocong. Haji Gus. Ini Haji Gus. Halo Abah. Haji kebatinan. Kalau kebatinan ibadahnya kemana Gus? Aduh. Ke dalam dirinya. Lu enggak, itu kan banyak yang Islam tapi enggak sholat kan kebatinan lu Gus. Sholatnya di mana itu? Sholatnya kebatinan ya batinnya. Kan sholatnya di batin. Ya Allah. Tapi kalau kopiahnya itu kopiahnya ini sholatnya di masjid atau musala itu kopiahnya itu sholatnya di masjid. Ya, makasih Gus. Nah, itu atasnya ada merahnya itu di pos itu. Jadi meluangkan waktu
untuk hubungan kita dengan Tuhan itu masing-masing punya waktu sendiri-sendiri. Terserah kebiasaannya apa. Saya membahas. Emang kalau kita sibuk Tuhan nggak tahu, Gus. Hah? Emang kalau kita sibuk Tuhan nggak tahu emang. Sibuk kan, hati itu kan nggak pernah kemana-mana. Sibuk aja. Itu maksud saya itu. Berarti nggak apa-apa ya. Kan hatimu tetap tersambung dan ikhlas, bersujud, tenang. Lah kamu melakukan sesuatu dari bersama Allah selalu sebagai hamba. Tahu sih Gus, kalau saya bersama Tuhan nggak tahu sih. Wah, iya. Kan kopiahnya udah putih. Gus, Halo. Sama salaman ya. Gimana? kalau nafas itu kan wajib dan selalu menjadi kebiasaan. Gimana? Kenapa nggak dari ke nafas sih? Saya lagi nafas nih. Ya. Nah itu kan sudah menjadi kebiasaan setiap orang, apapun agamanya, yang namanya masih hidup, dia nafas. Kenapa itu tidak dijadikan rekomendasi untuk terus dekat pada Tuhan? Ya enggak, nafas kan biar berjalan sendiri, nggak usah disadari juga. Nanti kalau nafasnya diberi sadar nggak bisa tidur. Kalau tidur nafasnya harus terjaga, harus tetap sadar, nggak bisa tidur nanti kasihan. Kalau ngantuk gimana? Mario aja nanya. Kan tetap ingat nafasmu itu, rasa syukur diberi hidup itu untuk kau bawa kemana, itu aja. Jadi Mas Dede napasnya minta dicabut, Gus. Oh, banget. Loh. Itu makhluk halus itu yang bicara. Ya. Itu ilmu khusus. Jadi bersama Tuhannya disentong, Gus. Jadi sesuatu itu tidak bisa mengikat kecuali di dalam hatimu terikat. Kalau di dalam hatimu terikat dan terbawa sebagai hamba, itu semua yang kau lakukan tidak bisa mengikatmu. Semua yang kau hadapi tidak bisa mengotori hatimu. Semua yang kau lihat dan kau dengar, yang kau rasakan tidak bisa menjadikan kamu jauh dari Tuhan. Karena kamu adalah hamba Tuhan. Jos, tenang. Kan asik.